Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli alaya ma ba'du. Sahabat dimanapun berada, semoga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa di dalam pertolongan dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selalu disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kenikmatan, kebahagiaan yang hakiki bagi seorang hamba Allah kecuali bahagia ketika disayangi, disukai, dicintai oleh Allah, Sang pemilik alam semesta ini, Sang pemilik dunia serta akhirat, Sang pemilik seluruh alam jagat raya ini, yang menghidupkan, yang mengurus kita pagi, siang, sore, malam, setiap detakan jantung kita, helaan nafas kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa ada walaupun di sekitar kita tiada. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa ada. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita diperjumpakan di dalam live ini yang mudah-mudahan Allah ridhoi. Mari kita bersolawat untuk menunggu teman-teman kita yang belum hadir, dan undanglah teman-teman sahabat-sahabat ke live ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semuanya, yang membuat Allah cinta dan suka kepada kita. Mari kita sambil menunggu, kita sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fantafat minul buduru, misla husnik marwaina, qatu ya wajah sururi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru aghalli, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغلي أنت مصباح الصدور اللهم صل وسلم وbarik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengundang rahmatnya, pertolongannya, kasih sayangnya, cinta kasihnya, dan bisa mendapatkan syafaat yang besar dari Rasulullah SAW di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman dalam jiwa-jiwa yang sedang gundah gelisah, yang penuh dengan hawa nafsu, angkara murka. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan rasa ketenangan, sakinah dalam jiwa kita. Mudah-mudahan yang keluarganya sedang kurang baik, mudah-mudahan Allah berikan kasih sayang di antara suami dan istrinya. Dan semoga yang sedang masalah dengan rumah tangga, sedang masalah dengan ekonominya, Allah selesaikan dan Allah berkahi rizkinya, amin. Sahabatku, alhamdulillah kita diperjumpakan ini. Ada 3 hal, 3 ciri Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya ada 3. Ciri yang pertama, tanda yang pertama bahwa Allah sedang suka kepada hamba tersebut adalah hamba tersebut dibuat mudah untuk berbuat kebaikan, dibuat mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dibikin senang oleh Allah. Senang, tiba-tiba lagi malas untuk ke masjid, ada orang yang Allah gerakan orang untuk nyamper kita untuk ke masjid. Itu adalah tanda Allah suka kepada kita. Tiba-tiba kita sedang gundah, sedang gelisah, sedang lupa kepada Allah, tiba-tiba ada wall di YouTube ini, ada wall di Facebook ini, ada yang mengirimkan live ini kepada kita. Jadi ingat kepada Allah. Itu tanda Allah cinta dan suka kepada kita. Allah menghendaki kita untuk tenang hati kita, sehingga Allah perintahkan kepada orang, kepada makhluk lain, kepada hamba yang lain untuk menjadi perantara, supaya kita mendapatkan siraman serta mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan live ini. Suatu saat mungkin kita sedang malas sekali untuk berzikir, malas sekali untuk membaca Al-Quran. Allah gerakan, ada orang yang handphonenya menggunakan ringtone-nya adalah bacaan Al-Quran. Jadi mengingatkan kita, hati kita ingat kepada Al-Quran. Masya Allah, itu tanda Allah cinta kepada hamba tersebut, kepada kita. Kemudian lagi malas, lagi lupa, lalai dengan
sholat. Tiba-tiba ada yang di handphonenya ada suara azan, tergerak hati kita untuk melaksanakan sholat. Itu tanda Allah cinta dan suka kepada kita. Dimudahkan kita untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya kita tidak berniat. Tidak niat untuk ke tempat majelis taklim. Tiba-tiba sedang ada majelis taklim, ada yang lewat, kehujanan. Kemudian yuk kita mampir dulu berteduh. Ternyata pas saat berteduh terdengar ada suara tausiah, ceramah agama, dan terasa banget masuk ke dalam telinganya, dan terasa banget masuk ke dalam kolbunya, Masya Allah. Padahal nggak niat mau dengerin ceramah, tapi Allah bikin hujan, Allah bikin ingin berteduh. Luar biasa, Allah sedang cinta kepada seorang hamba, maka hamba itu akan Allah giring, Allah arahkan untuk menuju kepada kebaikan. Subhanallah. Yang kedua, cirinya orang sedang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, digagalkan oleh Allah. Allah tandanya cinta kepada seorang hamba, kepada kita, maka Allah akan persulit kita, Allah akan gagalkan kita, akan batalkan kita, akan gagalkan kita untuk melakukan maksiat. Luar biasa ini. Jadi jangan pernah kita berdoa, ya Allah lancarkan semua keinginan saya, kabulkan semua keinginan saya, itu bahaya. Jadi minta, ya Allah kabulkan keinginan harapan saya yang menurut Engkau baik. Karena keinginan kita belum tentu baik buat kita dunia akhirat kita. Maka kalau ada hamba sedang disukai oleh Allah, maka Allah ingin kita selamat. Maka ketika kita mau berbuat zina, hamba itu mau berbuat zina, orang itu mau berbuat zina, tiba-tiba Allah bikin meletus ban motornya, ban mobilnya, jadi nggak jadi berzinanya. Ketika orang itu akan menuju kepada tempat yang diharamkan, ke diskotik misalkan, untuk minum minuman keras, dibikinlah macet sehingga tidak terjadi sama sekali untuk ke diskotiknya. Allah berarti sedang cinta kepada hamba tersebut. Orang tersebut mau menzolimi, mau melukai, mau membunuh seseorang, dibikinlah ketinggalan alat untuk membunuhnya, alat untuk melukainya, maka itu adalah dibikinlah orang itu tanda-tanda Allah cinta dan suka kepada orang itu. Disulitkan oleh Allah untuk melakukan dosa dan maksiat, itu tanda cinta Allah kepada kita. Kita mau berbuat tidak baik di handphone, ketahuan sama anak, ketahuan sama suami, ketahuan sama orang, ketahuan sama istri kita, sehingga tidak jadi melakukan maksiatnya dengan handphone tersebut, maka itu tanda Allah cinta dan sayang kepada kita. Luar biasa. Kemudian mau deal-dealan misalkan, bisnis, usaha yang menurut Allah kalau kita jadi bisnis tersebut dengan orang itu, maka akan terjadi, kita akan lupa ke Allah, akan lalai ke Allah, kemudian kita akan membuat kita sombong, maka Allah bikin batal. Allah bikin batal perbisnisan tersebut, dibatalkan sama Allah. Memang menyesakan, menyedihkan. Kemudian mau menikah dengan si A, Allah gagalkan, nggak jadi nikahnya, malah orang itu nikah sama orang lain. Padahal menyedihkan, menyakitkan, tapi sesungguhnya Allah sedang menyelamatkan diri kita. Karena kalau nikah dengan orang itu, yang tadinya kita taat kepada Allah akan taatnya kepada orang itu, akan lalai kepada Allah dan akan bergantungnya kepada orang itu, akan lupa kepada orang tua, lupa kepada saudara karena nikah dengan orang itu. Maka Allah tahu, maha tahu, Allah gagalkan keinginan kita itu. Kita ingin mobil, kita ingin rumah yang bagus, Allah tahu kalau kita dikasih rumah, dikasih mobil yang bagus, akan lalai ke Allah, akan sombong, akan takabur. Maka Allah jaga diri kita supaya tidak terjadi
mobil itu kita miliki. Kita ingin melakukan keburukan, kita ingin melakukan dosa, kita ingin melakukan maksiat, kemudian ada yang menghina kepada kita, ada yang mencaci kepada kita. Nah, itu tanda-tanda karunia dari Allah ingin menyelamatkan diri kita dari perbuatan dosa. Itu tanda Allah cinta dan suka kepada kita sebagai hambanya. Dipersulit oleh Allah untuk melakukan dosa, itu bagian daripada cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga, tanda Allah cinta, sayang, suka kepada kita, maka Allah akan buat diri kita itu menjadi benci kepada keburukan itu, kepada maksiat. Dibikin benci kita. Tadi kan kitanya ingin bermaksiat, ingin berdosa, ingin melakukan kebusukan, keburukan, tapi Allah gagalkan semuanya dengan ban kempes. Kita mau melakukan maksiat, dibikin kita sakit sehingga tidak terjadi maksiat itu. Nah, yang ketiga, tanda Allah sayang, kitanya tidak dikasih keinginan untuk melakukan maksiat, tidak ada keinginan untuk melakukan dosa. Tentunya dosa-dosa yang besar-besar itu ya. Kita dikasih hati oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketidakinginan untuk melakukan dosa. Enggak ada selera saja. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Ada orang yang hobinya terus aja berdusta, kemudian mendolimi orang, mencurangi orang. Kemudian hobi banget itu. Dan kalau setiap melakukan kebaikan itu dimudahkan oleh Allah, setiap melakukan keburukan disulitkan oleh Allah. Itu karunia dari Allah. Yang ketiga, ciri dan tanda orang yang sedang disukai oleh Allah, diberikan ketidaksukaan terhadap keburukan. Nah, kalau ada 3 tanda Allah suka kepada kita, berarti 3 tanda Allah bahwa benci kepada kita, tandanya 3 juga. Yang pertama, manakala Allah kemudian mempersulit kita, dibikin kita ini sulit melakukan keburukan, melakukan kebaikan. Mau sholat ada aja masalahnya, mau ngaji ada aja dibikin sibuk kita. Kemudian pokoknya kalau Allah benci kepada seorang hamba, maka Allah bikin hati kita karena tertutup dengan dosa-dosa, maka membuat hati kita itu Allah Subhanahu wa taala mempersulit, membuat hambatan-hambatan untuk melakukan kebaikan, ketaatan. Yang kedua, ciri Allah benci kepada kita, manakala Allah Subhanahu wa taala meluluskan selalu, kemudian dimudahkan. Kalau mau maksiat itu mudah banget. Itu mobil kalau diajak maksiat itu mudahnya luar biasa. Diajak ke masjid itu susahnya luar biasa. Ada bannya kempes. Kalau diajak untuk maksiat, diajak untuk menipu orang, untuk berdusta, untuk mencurangi orang, itu dilancarkan. Mau berzina dilancarkan. Tidak ada halangan. Itu tanda Allah. Itu benci kepada hamba tersebut. Mau menipu orang lancar, mau maling lancar, malah dipermudah sama Allah. Itu istidraj. Mau korupsi, mau maling 10 juta, rencananya mau korupsi 10 juta, malah Allah mudahkan, malah korupsinya 50 juta. Dimudahkan untuk melakukan maksiat, itu tanda Allah benci kepada kita. Dimudahkan kita melakukan maksiat. Kalau mau berbuat baik rasanya sulit sekali. Kalau mau berbuat maksiat itu sangat dimudahkan, lulus terus. Nipu orang ya lulus, kemudian melukai orang ya lulus, kemudian berbuat ketidakbaikan ya lulus, mau berjudi lulus, mau mabuk-mabukan dimudahkan oleh Allah. Itu tanda yang kedua. Yang ketiga, diberikan keinginan dalam hati kita
bahwa Allah gak suka kepada kita, benci kepada seorang hamba, maka di dalam hati orang tersebut akan dibuat oleh Allah suka sekali, hobi sekali untuk melakukan keburukan. Akibat apa? Akibat makanan minuman yang dikonsumsinya adalah makanan minuman yang berasal dari harta yang haram, dari harta riba, dari harta renten, dari harta hasil maling, hasil korupsi, hasil nilap orang lain, hasil ngambil hak orang lain, hasil mencurangi orang, hasil berdusta kepada orang. Maka ketika dimakan, diminum, maka darahnya akan mengalir ke dalam tubuh, seluruh tubuh, dan akan menjadi sari-saripati makanan, dan akan menggerakkan tubuhnya. Otaknya akan dipakai untuk yang jelek-jelek, matanya hanya ingin melihat yang jelek-jelek, telinganya hanya ingin mendengar yang jelek-jelek, kata-katanya, mulutnya akan keluar hal yang jelek-jelek, kemudian tangan dan kakinya hanya ingin melakukan yang buruk-buruk, dosa dan maksiat. Kenapa? Karena terbuat dari daging yang terbuat dari makanan dan minuman yang haram, maka akan mengarahkan panca inderanya untuk melakukan hal yang haram-haram. Maka akan terjadilah dengan sendirinya hati orang tersebut menyukai terhadap sesuatu yang disukai oleh setan, oleh iblis, dan membuat hatinya semakin mati, semakin gersang, sahabatku, semakin gundah dan gelisah. Itulah tanda Allah bahwa Allah benci kepada kita 3 hal. Yang pertama, ketika dipersulit untuk melakukan kebaikan, dan dipermudah untuk melakukan keburukan, maksiat, dan diberikan hatinya condong kepada nafsu, condong kepada hawa nafsu, mengikuti tubuhnya ini kalau memikirkan tentang nafsu saja. Nafsu perut dan nafsu di bawah perut, cuman itu. Manusia itu di dalam kehidupan di dunia cuman 2 nafsu itu, nafsu untuk memenuhi perut, harta dan lain sebagainya, makanan, minuman dan lain sebagainya untuk memenuhi perut, dan untuk memenuhi hasrat yang ada di bawah perut, yakni nafsu birahinya. Cuman 2 saja itu. Oleh sebab itu, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita mari luruskan lagi tujuan hidup kita ini. Untuk apa sih kita bertemu dengan yang kemarin baru wafat, artis 2 orang baru muda-muda wafat. Yang terakhir adalah dikatakan sebagai penyakitnya asam lambung. Bukan beliau, bukan asam lambung. Beliau habis kecelakaan. Ini banyak yang bertanya, Kang Asep, menurut Kang Asep gimana itu yang meninggal kemarin? Artis itu karena asam lambung katanya. Kata siapa? Itu bukan, nggak ada yang meninggal karena asam lambung, sahabatku. Itu karena udah pernah kecelakaan. Ya, kecelakaan, kemudian sampai dirawat di rumah sakit, parah luar biasa, kena cervicalnya, kena sarafnya di sini. Jangan sampai salah yang mengatasnamakan asam lambung, bukan. Jangan khawatir, asam lambung nggak bahaya ya. Ya, oleh sebab itu apa yang ingin saya sampaikan, ayo kita hidupin di dunia itu sebentar saja. Jangan cuma mikirin nafsu ya. Sebagai istri jangan cuma mikirin nafsu, sebagai suami jangan mikirin nafsu mulu, nafsu makanan, nafsu yang di bawah perut. Udah, lepaskan itu semuanya. Kita yang masih makan minuman yang haram, makanan minuman yang haram, ataupun cara ngambilnya, cara nyarinya dengan cara yang haram, ayo kita stop sekarang, sahabat. Ini dunia udah semakin edan, zaman udah semakin luar biasa. Coba lihat pembunuhan sekarang di mana-mana. Belum lama ini ada anak yang membunuh ibunya sendiri. Ini ciri-ciri itu kiamat udah dekat, sahabatku. Maka oleh sebab itu, seorang istri hayu taat kepada suami. Suami bertanggung jawab kepada istri. Mulai sekarang, apapun dosa-dosa kita di masa yang lalu, sampai detik ini kita tobat aja malam ini. Gak usah pikirkan dosa kita yang kemarin. Cukup kita menyesali, akui kita banyak dosa, dan kita betul-betul menyesali dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini. Sebesar apapun dosa seorang suami, udah lepaskan aja, minta ke Allah untuk dilunaskan, untuk dibebaskan. Istri pun sama, mari sama-sama sebagai anak kepada orang tua kita perbaiki. Ya, kita sebagai orang tua kepada anak kita tanggung jawab, mari sama-sama perbaiki. Seorang pedagang berbisnis, ayo kita perbaiki akhlak kita, adab kita, anak-anak kita ini nonton di TikTok, nonton di YouTube, di mana-mana udah jelek semuanya.
ya hanya sedikit yang baik-baik, maka kita harus sebagai bagian daripada yang mendakwahkan kebaikan itu. Yuk kita dakwahkan kebaikan itu melalui media-media sosial. Kenapa? Karena kalau tidak ada, kalau bukan kita-kita yang menyampaikan kebaikan-kebaikan tersebut, ketaatan kepada Allah, akhlak-akhlak yang baik, terus anak-anak kita, remaja-remaja kita melihatnya tontonan yang buruk-buruk. Karena orang yang menonton yang membuat konten yang buruk-buruk, yang maksiat, yang dosa semakin banyak. Kita harus semakin siap untuk membuat saingannya. Kita mendakwahkan kalimat Allah, mereka mendakwahkan kalimat iblis. Kita mendakwahkan bagaimana masuk surga, mereka mendakwahkan bagaimana masuk neraka. Kita mendakwahkan bagaimana taat kepada Allah, mereka mendakwahkan bagaimana taat kepada si Dajjal. Kita dakwahkan akhlak yang mulia, mereka mendakwahkan akhlak yang buruk. Kita mendakwahkan bagaimana kita ngajak orang sholat, ngingetin orang untuk zikir, ingat kepada Allah, ingat mati, ingat ada mau ke alam kubur. Mereka terus mengingat-ingat tentang dunia terus. Ayo kita sama-sama sahabat, jangan pernah kita berhenti untuk melakukan kebaikan sahabat. Ya, tugas kita semuanya adalah menyampaikan dan mengajak kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini umat terbaik, umat terbaik. Kuntum khairu ummati. Kita ini umat terbaik. Dikatakan umat terbaik adalah kalau syaratnya 3. Yang pertama, kita mengajak orang, menyuruh orang untuk taat kepada Allah, untuk amar ma'ruf, melakukan perintah Allah dan nahi mungkar. Yang kedua adalah untuk mengasih tahu, untuk mencegah orang perbuatan dari keji dan mungkar. Yang ketiga, untuk mengajak orang taat kepada Allah. Supaya kita menjadi umat yang terbaik, 3 syaratnya. Yang pertama, kita adalah apa? Yang pertama, kita ngajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang dari perbuat kemungkaran dan keji. Yang ketiga, ngajak orang untuk taat kepada Allah. Tugas kita itu bukan tugas ulama saja, bukan tugas ustadz. Kita semua umat Rasulullah SAW punya kewajiban untuk melakukan 3 hal ini. Ngingetin orang untuk melakukan kebaikan, ngingetin orang untuk menjauhi keburukan, dan ngingetin orang untuk taat kepada Allah. Karena sebentar lagi dunia ini akan sirna, akan berganti dengan alam akhirat yang abadi dan kekal. Di sini hanya sebentar saja. Tujuan hidup di dunia ini mendakwahkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Mendakwahkan kalimat yang mulia, kalimat yang agung, yang akan membuat kita selamat fid dini wa dunya wal akhirat, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada sahabat-sahabat yang melihat video ini, mari sama-sama buat video mulai sekarang, buat tulisan-tulisan dari sekarang. Sehari 1 kali aja, 1 atau 2 kali, baik itu video maupun tulisan maupun itu status-status WA, apapun, dimanapun, di IG, di Facebook, di YouTube. Ayo sampaikan kalimat yang baik, berikan contoh-contoh yang baik. Andai kata harus bikin TikTok, bikinlah, gak apa-apa, tapi apa kebaikan yang harus disampaikan sehingga Allah cinta kepada kita, Allah suka kepada kita, Rasul bangga kepada kita. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menganggap bahwa hidup ini hanya hura-hura saja. Enggak, sahabat. Ini ada perhitungannya. Setiap kebaikan yang kita lakukan ada perhitungan di sisi Allah. Setiap kezaliman yang kita lakukan ada perhitungannya di sisi Allah. Tidak akan pernah luput nanti. Akan ada perhitungannya. Setiap kita menyakiti orang lain ada perhitungannya. Kita menyakiti istri ada perhitungannya. Kita menyakiti anak kita ada perhitungannya. Kita tidak tanggung jawab kepada amanah yang Allah berikan kepada kita. Berbentuk istri, berbentuk suami, berbentuk anak, berbentuk ini amanah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu kalau kita amanah. Kalau kita tidak amanah, itu pun akan ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mengalami, akan mendapatkan akibat daripada
apa yang kita lakukan ini. Siap sahabat-sahabat, mulai malam ini kita bersama-sama untuk mengajak orang berbuat baik, untuk mencegah orang berbuat munkar dan dosa, dan untuk mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyukai kita dengan 3 ciri tadi, 3 tanda bahwa Allah suka kepada kita. Yuk kita pantaskan diri kita supaya Allah suka kepada kita. Iman kita ini lemah. Kita hidup di zaman yang tidak ada baginda Rasulullah. Maka dari itu, kuatkan iman kita dengan selalu bertemu dengan orang yang lebih soleh daripada kita. Yang kedua, selalu mendengarkan tausiah-tausiah agama. Yang ketiga, tingkatkan ilmu kita terus sahabatku. Jangan pernah berhenti mencari ilmu. Jangan pernah jauh dari ulama. Walaupun tidak sempat ketemu di YouTube, cari ulama-ulama. Cari ilmunya dari para ulama sahabatku. Nanti suatu saat akan hilang ulama tersebut. Satu persatu Allah hilangkan. Mau bagaimana lagi? Di YouTube sekarang cari ulama-ulama, cari ilmunya sehingga iman kita akan tumbuh. Kalau tidak, maka kita akan digoyang-goyang oleh zaman ini. Perdukunan udah semakin merajalela, pembantaian di mana-mana. Kriminalitas sudah semakin meningkat, keadilan sudah susah didapatkan, sahabatku. Coba. Keadilan udah susah didapatkan. Yang baik disangka buruk, yang buruk disangka baik. Perzinahan di mana-mana, riba rentan udah terbiasa, sahabatku. Saling menghina, mencaci, mencemooh sudah semakin lumrah. Silaturahmi semakin putus. Mari mulai sekarang kita pererat ukhuwah Islamiyah kita, apapun alirannya. Yang penting kalimat sama, syahadatnya sama, Allahnya sama, kiblatnya sama, Rasulnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Itu adalah saudara kita. Apapun aliran tersebut, ormasnya apapun, nak masa bodoh, parpolnya apapun, tak peduli. Yang penting seiman. Yang kedua mari kita perbaiki akhlak kita, perbaiki akhlak keluarga kita. Yuk kita sama-sama untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Ormas-ormas pun ada saatnya dihapuskan semua, ada saatnya. Tidak ada gunanya lagi tuh ormas-ormas itu. Itu ormas apapun, mari kita bersatu untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, untuk menuju surganya Allah. Kita sedang berjalan selangkah demi selangkah, sedang menuju kepada tempat kuburan yang sudah Allah siapkan. Kain kafan yang sudah Allah siapkan udah siap untuk kita. Maka kita harus bersiapkan untuk perjumpaan dengan Allah, harus kita siapkan. Kapan? Saat ini. Udah yuk mulai lepaskan yang selingkuh stop sekarang. Stop. Kemudian yang maksiat. Sekarang stop ayo. Takut besok lusa kita sudah nggak ada di tempat ini, di dunia ini sahabatku. Siapa tahu kita bermaksiat selama ini, kemudian kita taubat malam ini diterima sama Allah, kemudian husnul khotimah sahabatku. Kesuksesan yang sejati adalah ketika husnul khotimah, udah sukses itu. Yuk mari sama-sama bertekad kita ingin mendapatkan surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Insya Allah kita semuanya di dunianya bersama-sama, di akhiratnya mudah-mudahan bersama-sama. Ketika kita saling mengingatkan, kita ini orang yang kotor, kita ini orang yang banyak maksiat, banyak dosa, yang disengaja, yang nggak sengaja di hadapan Allah. Allah tahu sekali dosa kita. Walaupun manusia nggak tahu, Allah sangat tahu dosa kita. Banyak sekali dosa kita. Maka kita sekarang bertobat. Kita sekarang betul-betul minta ampun kepada Allah. Malam ini sahabatku, malam ini nggak usah nunggu besok. Sekarang kita tobat, kita akui bahwa kita banyak. Ilahi lastulil firdausi ahla wala akhwa ala naril jahimi. Pahabli apa? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil
azim. Masya Allah, itu pengakuan diri kita yang banyak dosa. Bagaimana caranya memerangi hati untuk tidak membenci orang yang menyakiti kita? Yakinlah bahwa orang itu menyakiti kita. Jangan ingat sama orang yang menyakiti kitanya, tapi ingat dosa apa kita sehingga Allah membuat orang itu, menyuruh orang itu, menggerakkan orang itu menyakiti kita. Pasti kita yang mengundangnya. Itu Pak, Bu, dosa kita yang mengundang orang. Allah menyuruh orang itu menggunakan alat, yaitu manusia itu, untuk menyakiti kita. Jangan ingat sama yang menyakitinya, tapi ingat dosa kitanya. Kenapa Allah menggerakkan orang itu menyakiti kita? Itu yang kita harus ingat-ingat. Kemudian supaya kita jangan merasa jadi korban, tapi kita harus merasa menjadi pelaku, pengundang Allah murka ke kita, sehingga menggerakkan orang itu untuk, bukan murka, bisa jadi menguji diri kita, bisa jadi memperingatkan, bisa jadi kita selama ini sombong, bisa jadi kita selama ini pedit, bisa jadi kita selama ini kurang baik sama orang tua, sama mertua, sama suami, sama anak, sama saudara, sama tetangga. Kemudian Allah ingin mengingatkan kita. Allah suka, cinta kepada kita, maka Allah gerakkan orang itu untuk menyakiti kita, supaya kita ingat bahwa oh ternyata dosa saya ini ya Allah, selama ini sombong ke tetangga, selama ini saya nggak bersyukur, selama ini sering ngeluh ya Allah. Jangan ingat sama orang yang menyakitinya, karena orang yang menyakiti itu cuma digerakkan saja sama Allah. Ibu Amelia, terima kasih Bapak Asep tausiahnya, Masya Allah, bikin Adam dan bikin lebih semangat untuk menjadi lebih baik. Mari kita, nggak ada cara lain kecuali kita harus semangat lebih baik lagi mulai sekarang, semampu kita. Bismillah, karena kita ini memang, waduh, usia kita, bayangkan Ibu sekarang udah berapa usianya? Saya baru kemarin 24 tahun, sekarang udah berapa? 40 tahun, Masya Allah, lah kuatnya, hampir 41. Bapak Ibu sekarang udah berapa usianya? Coba pikirkan betapa cepatnya waktu terjadi. Pandemik aja udah 3 tahun nih, sedikit lagi. Jadi waktu terus berputar begitu cepat, hari demi hari begitu cepat. Maka dari itu, yang tidak akan pernah merugi adalah orang-orang yang terus memperbaiki diri kita, membersihkan hati kita dari sifat ria, ujub, takabur, sombong, dan mendendam, membenci kepada sesama kita. Insya Allah kita akan dimuliakan dunia akhirat kita. Barakallah, terima kasih yang sudah mengikutinya, dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah dan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Indonesia ini, bangsa kita ini, bangsa Indonesia tercinta ini, negeri kita tercinta ini, dijadikan oleh Allah negeri yang lebih indah, lebih baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, yang mudah-mudahan kita sama-sama bersama-sama dengan baginda Rasulullah untuk bersama-sama mencium tangan yang mulia Rasulullah, melihat wajah Rasulullah SAW nanti ya akhirat kelak. Mudah-mudahan bersama-sama beliau untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita perbaiki sholat kita, perbanyak sholawat kita, perbanyak zikir kita. Ingatkan anak-anak kita, ajak anak-anak kita untuk sholat, ajarkan anak-anak kita untuk berakhlak mulia. Bu Revi, assalamualaikum, terima kasih atas tausiahnya dan pencerahannya, semoga banyak manfaat untuk kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, bismillah, introspeksi diri, semoga Allah mengampuni kesalahanku. Betul Bu, itu karena pasti ada apapun yang terjadi dari manusia-manusia yang lain kepada kita, yang menghina kita, mencaci maki kita, menyakiti kita, melukai kita, sesungguhnya itu yang menyebabkannya adalah diri kita. Cuman kita suka nggak ingat dengan dosa kita, suka ingatnya dosa orang lain terus. Kita suka nggak ingat dengan kesalahan kita, yang diingat kesalahan orang lain. Padahal Allah itu melakukan sesuatu kepada diri kita karena kasih sayang kepada kita. Ya, dan yang menyebabkan dan mengundang bencana itu adalah kita sendiri. Yang mengundang bencana itu pasti kita sendiri. Cuman kalau kita menangis, kita mengakui, ingat dosa-dosa kitanya, kemudian minta ampun sama Allah, insya Allah. Ibu Dita, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan disebarluaskan
Dan insya Allah saya juga ini mau dimasukkan, diupload ke YouTube, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum.